Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mr. Uzur. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice to meet you You too, sir. in the manasik umroh ya. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I want to know how you have the niat to go to umroh. The first you have niat go to umroh. How you have niat? Yeah. As a Muslim, Umrah and Hajj, Kaaba, is always in my heart, in my mind. But as a human being, we mostly thinking about our daily life, but sometimes we are forgot about our akhirat. Allah. And yeah, always in my heart, but I couldn't do until this time. During my wife and our situation, we decide to visiting Kaaba and release everything there and asking for forgiveness to our Allah for giving us more Amin, amin. iman, Allah. yeah, and sehat and rizki. Amin ya Allah. That's why, yeah, even though it's long time in my heart, in my mind, but yeah, finally we can do it, inshallah, this time. Amin. So, why you choose the FBI to guide in your umrah? To be honest, I am as not Indonesian citizens. I have no idea. A lot of the agency to manage this kind of travel to Umrah or Hajj. Because of this, we are asking our close friends, and then one of our closest and trustful friends reference to FBI. We find the FBI, and then we came to here, and yeah, we just apply by this agent. And what you expecting to get from FBI to guide you to go to umrah? What you Expecting actually the first thing to guiding us on the right way to ibadah. Yes. The first thing. The first, mashallah. Because this is the first time for me, and to many things is new. Even though I am reading, I'm watching, I am already searching about Umrah, how to do everything ibadat and niyat and dua and everything. But yeah, we expecting from the FBI to guiding us the right way to make our ibadat in the right way. The second, of course, the safety, because we are traveling a long distance. Yes. And comfort, of course, taking care of our personality, yeah. This is actually it's a long journey, and then we need a good guide, and then safe. Everything is safe, must be. Yeah, Mr. Uzur, you original Muslim from Turkey, eh? Yes, absolutely. But I know the Turkey very near. Turkey and Saudi Arabia very near. Yeah. But Allah Subhanahu wa Ta'ala give you hidayah. You make umrah from Indonesia. Yeah. This is very. It's interesting, actually. Yes. Yeah. But this is, I call it qadar. Yeah, we call it qadar actually. The nasib from Indonesia, and then this is my second home, Indonesia, second home because of my wife is Indonesian, and yeah, doesn't matter where you from and where you starting your journey to Allah.
no Yes. problem at all. Yes. Indonesia or Turkey. Yeah, but yeah, next time maybe we can apply Hajj from Amin, Turkey amin. Allah kabul. or Indonesia. No problem No at all. problem. Allah give us, inshallah, the risky and possibility to going to Hajj also. Amin ya Allah, amin, insyaallah. Oke, Mr. Ujur, nice to meet you. You too, sir. Thank you so much. Allah Subhanahu wa Ta'ala give you the rahmat, give you the everything for your family. Thank you so much. Insyaallah. Thank you. Dakwah, don't forget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Thank you so much. Thank you, Pak. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sudah 12 tahun dari 2010 sampai sekarang. Yang pertama adalah kesan pertama begitu menggoda. Pertama kali umrah bersama FBI saya merasa nyaman. Kemudian setelah itu saya mendapatkan amanah. Selama pertama kali umrah diberikan amanah oleh Haji Boma sebagai ownernya untuk sama-sama membimbing dan bermuzakarah. Dan saya merasakan satu kenyamanan yang luar biasa, rasa kekeluargaan, dan rasa nyaman serta kekeluargaan ini yang saya rasakan baik di Indonesia, Mekah, Madinah, atau di lapangan. Ini hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan itulah yang membuat saya nyaman meskipun beberapa owner travel datang langsung ke saya, meminta saya bilang terima kasih karena saya termasuk orang yang tidak suka mendua. Di dalam agama saya tambahkan, dosa terberat itu syirik, menduakan Allah. Maka kalau istri pun diduakan, itu pun saya tidak disukai. Begitu pula dengan travel, saya tidak mau diberi nyak ataupun nyak kaki di dua tempat yang berbeda. Tetap alhamdulillah sampai sekarang. Itu semua adalah alasan kenapa saya bertahan. Subhanallah, semua terjadi atas izin Allah atau qadarullah. Ada jemaah yang membuat kita semangat, ada juga jemaah yang membuat kita kesal. Tapi harus kita yakini bahwa itu semua adalah titipan dari Allah. Dan kita dari travel sebagai orang yang belajar berkhidmat melayani tamu-tamu Allah, berusaha hanya memberikan yang terbaik. Kalaupun ada kekurangan, pasti itu adalah kekurangan saya pribadi, bukan dari travel. Tetapi itu semua justru bisa membuat kita lebih dewasa, lebih bersyukur, dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Tidak ada gading yang tak retak. Di dalam pelayanan pasti ada kekurangan. Tapi ternyata kekurangan itu bisa dievaluasi dan ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Kalau happy sih tidak. Kalau dibilang happy, sangat tidak happy. Kenapa? Karena saya very happy. Itu hal yang susah. Seperti makanan, masakan, kalau kita udah cocok rasanya, dimanapun dia jual kita datangin. Berapapun harganya kita akan bayar. Rasa bahagia dan bersyukur inilah yang membuat saya tetap bertahan. Alhamdulillah saya lihat FBI terus mengembangkan diri dan tetap menerima masukan-masukan yang positif sehingga sekarang mereka lebih profesional lagi, baik di kantor, di lapangan, dan lain-lainnya. Dan ada peningkatan kualitas dari berbagai sisi, dari berbagai seksi, sehingga mudah-mudahan dengan demikian jemaah bisa lebih banyak lagi. Hanya saja kembali untuk saya pribadi dan teman-teman, luruskan niat hanya mencari ridha Allah. Hanya mencari ridha Allah. Ketika ridha Allah menjadi target, maka kita akan kuat menghadapi segala macam ujian ketika membawa jemaah dan menjadi orang berkhidmat kepada tamu-tamunya Allah dan Rasulullah SAW. Kedepannya, FBI tetap kompak, tetap luruskan niat, perbaiki amalan, mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semua dan jadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Oke sahabat FBI, sekarang kita sedang berada di hadapannya Haji Yasser Boma Siladawanis yang biasa akrab dipanggil Jibom, yang sudah malang melintang di dunia haji dan umroh selama 17 tahun. Sekarang kita mau tanya-tanya nih Jibom, bagaimana sih caranya anak-anak muda dapat menjalankan ibadah umroh dengan khusyuk namun tetap bisa enjoy? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali, bagaimana seorang muda ini untuk berangkat umroh dan dia merasakan enjoy.
Yang pertama, dia harus mengetahui bahwasanya dia sadar bahwasanya hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat ya. Waktu yang singkat ini bagaimana bisa dinikmati untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah untuk menjadi orang berubah atau perombakan yang baik di dalam dunia ini adalah umroh. Maka dengan niat yang baik, cara yang baik, maka akan dapatkan hasil yang baik. Maka syarat untuk pertama kali orang menjadi tamu Allah, baik itu orang tua maupun muda, siapapun orangnya, yang pertama dia harus punya luruskan niat. Yang kedua, dia perbaiki amalan. Ketiga, dia bersihkan hati. Dan keempat, dia tanpa pengorbanan. Karena dengan 4 amalan inilah dia akan merasakan kenikmatan dikala dia ingin berumroh, bahkan ketika dia berumroh, bahkan setelah pulang dari umroh, dia akan tetap dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum kita berangkat harus meluruskan niat ya Jibom? Jibom ya? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Jibom bisa bertahan selama 17 tahun FBI ini berdiri untuk melayani masyarakat Indonesia untuk haji dan umroh? Ya. Yang pertama tadi, niat yang kuat. Bahwasanya kita ini sebagai pelayan tamu Allah. Kita ini sebagai pelayan, berkhidmat untuk melayani tamu-tamu Allah. Maka kalau kita sadar, ini adalah usaha yang mulia, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita layani adalah orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, orang-orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka kita harus punya sifat ikhlas. Nggak ada masalah kita rugi, yang penting kita nggak merugikan orang. Nggak masalah kita ditipu, yang penting kita tidak menipu orang. Maka yang paling penting adalah kita menjaga amanah yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Ingat, hidup ini sesaat dan akan pernah dihisab, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka jaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat taat ini di dalam kita mencari nafkah, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih Jibom, bagaimana sih cara kita ibadah dengan sangat menyenangkan, bukan dengan rasa yang beban? Ya, ibadah, maka kita harus sadar diri bahwa kita hanya hamba Allah yang penuh banyak dosa, yang penuh banyak kelalaian, yang masih suka ahli maksiat. Kita hanya pendosa besar. Namun untuk itu semua, mau kapan kita berubah? Mau sampai kapan kita berubah? Dulu kita hitam, sekarang kita tinggal putihnya. Biarkan masa lalu kita buruk, sekarang kita tinggal mencari yang kebenaran. Dulu kita gelap, sekarang kita ingin mencari cahaya kebenaran. Maka semua orang punya hak untuk menentukan masa depan, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka dengan umroh ini merupakan suatu jalan untuk kita yang sebagai pendosa, ahli maksiat, sebagai satu jalan untuk menembus dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala terima daripada taubat kita, terima daripada amal ibadah kita, mengampuni segala kesalahan kita. Maka umroh ini merupakan wisatanya orang-orang beriman. Tidak ada usaha, tidak ada tempat, atau tidak ada berpergian yang paling indah saya berpergian ke tanah suci. Tidak ada tempat yang lebih mulia dicintai Allah selain daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka orang-orang yang mulia akan punya angan-angan, punya cita-cita yang terbesar. Kita ajak saudara kita ajak diri kita untuk datang bersujud ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, agar bisa Allah wujudkan, maka jagalah doa kita, bermohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan kesempatan di sisa-sisa nafas kita, di sisa umur kita, di sisa detak jantung hati kita, di sisa-sisa kedipan mati kita. Sebelum kematian kita tiba, Allah berikan kita kesempatan untuk datang ke Baitullah dengan orang-orang yang kita cintai, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, sehingga kita di sana bukan hanya untuk ibadah buat diri kita sendiri, tetapi ibadah kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena kita punya fisik yang kuat, kita bisa bermanfaat buat orang banyak, sehingga apabila kita memudahkan tamu Allah, maka Allah akan mudahkan kita.
Apabila kita bisa melayani tamu Allah, Allah akan melayani kita. Masya Allah. Jibom, yang membedakan FBI dengan travel lain apa ya? Ya, yang pertama kali membedakan sebenarnya semua travel sama ya. Semua travel sama. Tinggal bagaimana pelayanan mereka untuk sama-sama mau berkhidmat kepada tamu Allah. Di FBI ini tentunya ada maksud, ada tujuan. Segala sesuatu ada maksud, ada tujuan. Bagaimana bukan hanya keperluan mereka saja yang kita tunaikan. Kayak misalnya fasilitas dunia, contoh pesawat, contoh lagi itu hotel, bus, ini adalah keperluan saja. Nah, itu bisa kita tiru, itu bisa kita adakan. Tetapi ada hal lain di FBI, yaitu bagaimana dengan program 9 hari, 15 hari, kita masukkan muatan-muatan dakwah. Di situ ada muzakarah, di situ ada adab, di situ juga kita ada qiyamul lail, di situ juga kita ada yang namanya tausiah. Kemudian ditambah lagi kita ada yang namanya khatamul Quran. Bagaimana dalam 9 hari ini jemaah ini khatam Al-Quran. Jadi saat sebelum itu juga ada wakaf Quran, dan sebelum dia wakaf Quran, maka bagaimana Quran yang ingin diwakafkan itu, maka kita baca minimal 1 orang 1 juz. Apabila dalam satu jemaah ada 30 orang, maka dia bisa melakukan khatam Al-Quran. Dan apabila ada yang nggak bisa baca Quran, maka dia bisa baca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Dan ini akan menjadi motivasi dia. Jangan sampai kedudukan dia, keberadaan dia berada di tempat yang paling mulia, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, atau di Masjid Nabawi, di dekat Raudhah, di makam Rasulullah, dia tidak memegang Al-Quran dalam 9 hari. Maka inilah tugas kita, bagaimana kita hidupkan amalan-amalan masjid, amalan-amalan umroh ini dengan amalan-amalan dakwah. Ada adab-adab, ada doa-doa harian, doa-doa masunah yang kita ajarkan. Maka insya Allah ketika pulang umroh, mereka membawa bertambah kesolehannya, bertambah ketaatannya, bertambah keimanannya, dan bertambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pulang, dia akan menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memberikan suasana agama di tengah-tengah masyarakat, terutama di keluarganya, insya Allah. Selama 17 tahun belakangan ini, boleh diceritain nggak Jibom pengalaman haru dan pengalaman senangnya saat mendirikan FBI? Pengalaman yang sangat mengharukan itu ketika kita yang masih muda, ketika kita harus melayani daripada tamu-tamu Allah, kita membimbing mereka, memenuhi hajat mereka, memudahkan urusan mereka, sehingga mereka berterima kasih kepada kita. Mereka merasa bersyukur telah diperkenalkan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi termotivasi ketika yang kita lihat ada orang yang begitu susah, baik secara finansial maupun secara fisik, ya. Namun dia punya niat yang kuat. Entah dari mana rezekinya, entah dari mana dompetnya, entah dari mana uangnya, tetapi dia bisa melaksanakan umroh dan haji. Karena panggilan dan umroh dan haji ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat mereka benar-benar bersungguh-sungguh di dalam amalan mereka ini membuat kita terpacu bahwasanya kenapa orang ini begitu bersyukur ketika dia mengangkat tangannya, dia bisa meneteskan air mata sehingga dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka bahwasanya orang seperti dia itu bisa dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah dan ke makam ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengalaman inilah yang menjadi buat kita itu menjadi takjub ketika kita bisa melayani orang, bisa menyenangkan orang lain, berbahagia menyenangi orang lain, berbahagia melihat orang lain senang, berbahagia berkhidmat melayani tamu Allah. Ketika ada jamaah yang mengatakan terima kasih kepada kita, maka kita begitu hati kita senang, karena ini adalah tugas yang mulia, tugas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kami, dari pengalaman kami ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang memang membuat kita itu sangat bahagia. Kenapa? Karena kalau dibilang pantas, kita belum pantas melayani tamu Allah.
untuk melayani tamu presidennya belum pantas, belum pernah melayani tamu, belum pernah. Dan kita sekarang sudah melayani tamu pencipta presiden, tamu pencipta gubernur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa menunaikan kebutuhan mereka, menunaikan keinginan mereka, menunaikan daripada tujuan mereka ini tercapai, sehingga mereka bersyukur dan mereka bisa memeluk kita, mengucapkan terima kasih, itu merupakan anugerah yang paling terindah yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Rasa terima kasih terhadap orang-orang soleh, ucapan terima kasih dari orang-orang beriman kepada kita. Padahal kita belum tentu bisa beribadah sebaik dengan ibadahnya mereka, tapi kita bisa bermanfaat agar mereka bisa beribadah menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Kira-kira harapan Jibom ke depannya untuk FBI ini apa ya? Iya, harapannya bagaimana tetap kita istiqomah ya. FBI, subhanallah, FBI, alhamdulillah, FBI, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. FBI, subhanallah. FBI, alhamdulillah. FBI, 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 Allahu Akbar. FBI, subhanallah. FBI, alhamdulillah. FBI, 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 Allahu Akbar.